Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safina Adelia dari kelas 12 IPA 1. Di sini saya akan mempresentasikan tugas prakarya dan kewirausahaan tentang kerajinan tangan dari tas rotan. Berikut adalah produk dan pengemasan dari tas rotan. Nah, yang ketiga adalah tahap persiapan. Pada tahap persiapan ini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah persiapan bahan. Pada persiapan bahan, yaitu yang pertama, siapkan 2 potong tatakan piring atau taplak rotan bulat dengan diameter 7 inci. Lalu yang kedua, siapkan 1,5 meter anyaman rami atau goni dengan lebar 3,5 inci. Lalu yang ketiga, siapkan 4 meter tali rami yang sudah dianyam dengan ketebalan 1/4 inci. Lalu yang keempat, siapkan 1,5 meter kulit imitasi dengan lebar 52 inci. Dan yang terakhir, siapkan benang. Selanjutnya pada tahapan persiapan alat. Pada persiapan alat ini, yang pertama adalah siapkan gunting, yang kedua adalah siapkan lem tembak, yang ketiga adalah siapkan pita ukur, yang keempat adalah siapkan jarum, dan yang terakhir adalah siapkan liquid seam sealant atau seam sealer cair, atau biasa kita sebut dengan istilah penutup jahitan pada bahan waterproof. Lalu yang keempat adalah tahap produksi. Pada tahap produksi ini dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah pembahanan. Pada pembahanan, yaitu yang pertama, siapkan bahan-bahan dan alat-alat yang digunakan. Lalu yang kedua adalah membersihkan rotan dari segala kotoran dan debu yang menempel pada rotan tersebut. Lalu yang kedua adalah tahap pembentukan. Pada tahap pembentukan ini yaitu isinya cara-cara dan langkah kerjanya. Yang pertama adalah ukur anyaman rami agar tahu berapa banyak yang dibutuhkan. Artinya, lilitkan anyaman rami tegak di sekitar tepi luar tatakan rotan bulat dan ukur berapa banyak anyaman rami yang diperlukan untuk menutupi 3/4 bagian dari diameter tatakan rotan bulat. Lalu, sisakan 1/4 bagian untuk bukaan tas. Lalu yang kedua, setelah ukuran didapat dan banyaknya anyaman rami yang dibutuhkan sudah dipastikan, nah lalu selanjutnya potonglah anyaman rami tersebut sesuai dengan ukuran. Lalu yang ketiga adalah potong tali rami, kemudian tempelkan pada anyaman. Tali rami yang sudah dianyam dengan ketebalan 1/4 inci menjadi untayan-untayan yang sama panjang dengan anyaman rami lainnya. Kemudian lem tali rami tersebut di atas anyaman. Lalu pastikan untuk menekan tali rami tersebut dengan kuat pada saat mengelem, dan juga hindari penggunaan lem yang terlalu banyak sehingga lem tidak akan meluber keluar di antara untayan, karena akan terlihat tidak rapi dan sulit dihilangkan ketika lem sudah mengering. Yang keempat, rapikan serabut pada setiap ujung anyaman, lalu lapisi dengan seam sealer. Artinya, potong terlebih dahulu serabut pada setiap ujung anyaman, kemudian lapisi ujung-ujung untayan tali rami tersebut dengan seam sealer cair untuk mencegah anyaman berserabut atau berumbai. Biarkan sampai seam sealer tersebut mengering. Nomor 5 adalah posisikan anyaman tegak di atas salah satu tatakan rotan bulat. Artinya, tempelkan 1/4 inci tepian anyaman rami di sepanjang sisi tatakan rotan dengan lem kain tembak dan tekan-tekan di sekitar tepi luar tatakan rotan. Sekali lagi, hindari penggunaan lem yang berlebihan agar tidak keluar dari tepian. Lalu yang keenam adalah jahit anyaman rami pada tatakan rotan bulat. Siapkan benang dengan warna yang sama seperti tatakan rotan dan jahit dengan tangan anyaman rami ke tatakan rotan bulat. Proses ini opsional, tetapi sangat dianjurkan. Nah, langkah ini membutuhkan sedikit gerak dan kesabaran untuk memasukkan jarum melalui rotan. Tetapi cara ini membuat anyaman rami dan rotan menempel lebih kuat. Yang ketujuh adalah tempelkan tatakan rotan bulat tersebut di atas anyaman rami. Caranya sama saja seperti langkah sebelumnya, yaitu langkah di nomor 5. Yang kedelapan, potong kulit imitasi yang akan digunakan sebagai bahan tali tas. Potonglah strip kulit imitasi menjadi 1 x 52 inci. Ini akan menjadi tali tas. Mengapa menggunakan kulit imitasi?
karena kami tidak harus mengelemnya dan tidak mudah rusak. Yang kesembilan adalah lipat dan rekatkan kulit imitasi. Lipat kulit imitasi itu menjadi dua dan lem panas agar kulit menempel. Sekali lagi, hindari penggunaan lem terlalu banyak. Selanjutnya, rapikan semua kerutan saat merekatkan dan tekan dengan kuat sepanjang garis lipatan untuk menciptakan tali tas yang bagus dan lurus. Ke-10 adalah rekatkan ujung tali pada setiap isi tas. Usahakan setiap ujung tali sekitar 1 inci ke bawah dari lubang tas. Dan yang terakhir, jahit tali ke atas agar tali menempel dengan kuat. Nah, sesudah itu, tas rotan bulat kekinian siap dipadu-padankan dengan outfit yang akan Anda kenakan. Yang ketiga adalah cara penjualan. Cara penjualan produk kerajinan tangan dari tas rotan ini yang pertama adalah mengikuti bazar. Bisa dibilang cara ini adalah cara paling populer yang biasa dilakukan oleh pelaku bisnis kerajinan tangan. Ada banyak institusi baik dari pemerintah maupun swasta yang selalu mengadakan bazar kerajinan tangan di Indonesia setiap tahunnya. Lalu yang kedua adalah promosi lewat website. Website sendiri adalah salah satu cara untuk membuat bisnis makin luas jangkauannya. Bila Anda belum memiliki website toko online, Anda bisa segera memulainya dengan membuat website toko online Anda sendiri. Lalu yang ketiga adalah menggunakan media sosial. Kita semua kan setuju bahwa saat ini media sosial ini merupakan alat pemasaran yang paling ampuh karena banyaknya pengguna aktif dengan berbagai latar belakang dan usia. Dengan media sosial, Anda dapat menjalin interaksi lebih luas dengan berbagai kalangan, visibilitas tinggi, dan tentunya terbiaya sesuai dengan kebutuhan. Lalu yang terakhir adalah memilih tempat strategis. Bisnis kerajinan tangan sangat penting untuk memilih tempat yang tepat untuk pemasaran produk. Nah, tempat pemasaran untuk kerajinan tangan tas rotan ini adalah toko tas, mall, dan pasar. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.